Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rizky Normalunita, SPDDR, calon guru penggerak angkatan 7 PTDS Kecamatan Peren Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan observasi atau observasi akademik pada rekan saya, yaitu Ibu Siti Nur Aisyah Hasibuan SPD. Beliau merupakan guru kelas 1 di PTDS. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Nah Bu, seperti yang saya telah ucapkan pada Ibu atau katakan pada Ibu bahwa saya akan melakukan observasi atau supervisi akademik pada praktik kegiatan pembelajaran di kelas, ya Bu ya. Nah, ini sudah siap Bu? Insya Allah siap. Sebelumnya saya akan menanyakan terlebih dahulu nih Bu beberapa hal ya Bu ya. Yang pertama nih Bu, Ibu tentunya sudah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran ya Bu ya. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran kali ini apa Bu? Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui diskusi siswa mampu menyusun penjelasan aturan yang harus diterapkan di rumah agar bisa meningkatkan sosial yang tinggi. Kemudian yang kedua, melalui gambar dan penjelasan guru siswa mampu menunjukkan aturan yang harus diterapkan untuk menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, melalui praktik siswa mampu melakukan gerakan berpindah tempat pada contoh gerakan kelinci. Kemudian yang keempat, siswa mampu menuliskan lambang bilangan 40 sampai 100. Kemudian yang kelima, melalui fenomena sehari-hari, siswa mampu mengidentifikasi proses yang menggunakan proses penjualan. Ini ada 5 tujuan yang ingin Ibu capai ya pada kegiatan pembelajaran hari ini. Pertama, nanti melalui diskusi anak dapat menyusun penjelasan aturan kebersihan di rumahnya. Kemudian yang kedua, tadi melalui gambar menunjukkan aturan kebersihan ya Bu ya di rumahnya. Kemudian yang ketiga, nanti ada kegiatan praktek ya. Melalui kegiatan praktek, siswa mampu melakukan gerakan berpindah tempat ya. Dan tentunya dengan contoh-contoh ya Bu nanti diperlihatkan. Kemudian yang keempat, siswa mampu menuliskan lambang bilangan dari 40 sampai 100. Kemudian yang kelima, nanti melalui fenomena sehari-hari, siswa dapat mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan proses pendidikan. Jadi itu Bu, yang menjadi ya. Baik. Kemudian yang kedua Bu, area yang ingin Ibu kembangkan atau aspek yang ingin Ibu kembangkan pada proses pembelajaran kali ini apa Bu? Yang pertama, aspek pengetahuan, ya. Kemudian keterampilan anak-anak, kemudian aspek sikap Ya, baik. Jadi 3 aspek yang ingin dikembangkan ya, area yang ingin dikembangkan itu 3 aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, mungkin yang lebih spesifiknya Bu nih dari segi pengetahuan apa Bu? Aspek pengetahuan tadi. aspek pengetahuan mungkin anak nanti bisa menuliskan lambang bilangan 40 sampai 100 untuk pengetahuannya. Jadi anak mampu nanti menuliskan di arah semuanya bisa gitu ya. Itu yang harus kita kembangkan. Kemudian yang keterampilan, bentuk keterampilannya mungkin dari praktik nanti, praktik gerakan berpindah tempat sesuai dengan contohnya nanti bisa juga melalui contoh-contoh yang lain mungkin anak bisa mempraktikkannya untuk keterampilan. Kemudian untuk sikapnya mungkin anak lebih mandiri untuk untuk menjawab soal sendiri gitu ya, menjawab sendiri tanpa teman-teman yang lain. Jadi ya, teman-temannya. Ya, kemudian dari segi strategi pembelajaran ini, bagaimana atau apa strategi yang akan Ibu terapkan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, untuk strategi pembelajaran ini kan ada praktik ya, praktik anak gitu. Ya sesuai yang tadi untuk menumbuhkan keterampilan.
Setelah membuat praktik ini, siswa mampu untuk lebih terampil lagi gitu. Ya, jadi sepertinya masih ada kegiatan praktik ya Bu ya, praktik untuk mengembangkan keterampilan tadi. Kemudian model pembelajaran Bu, model pembelajaran apa yang Ibu gunakan pada pembelajaran ini? Untuk model pembelajarannya nanti ada diskusi, anak-anak diskusi. Kemudian yang kedua ada tanya jawab, nanti ada tanya jawab antara guru bersama siswa, gitu ya. Kemudian problem solving ya, nanti dikasih soal, siswa mampu untuk mencari jawabannya, gitu ya. Kemudian praktik ya, oleh praktek. Gitu. Jadi model pembelajaran yang digunakan diskusi, tanya jawab, problem solving dan juga praktik ya Bu ya. Kemudian Ibu pastinya untuk lebih menarik atau meningkatkan motivasi siswa pasti ada media pembelajaran yang digunakan. Nah, media pembelajaran yang akan digunakan nanti apa Bu? Untuk medianya nanti ada laptop, kemudian ada Infocus, kemudian ada LKPD. Jadi ada 3 ya medianya Bu, media pembelajarannya laptop, Infocus dan juga LKPD. Kemudian nah dalam kegiatan atau proses pembelajaran pasti Ibu menghadapi atau ada kendala-kendala yang Ibu hadapi. Pasti ya Bu ya, apalagi di kelas 1 ya. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, kendala-kendala apa yang kemungkinan nanti Ibu hadapi dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Yang pertama apalagi kelas 1 ya Bu ya. Kelas 1 itu masa anak-anak bermain gitu ya. Jadi anak-anak masih bermain. Terus jadi untuk pembelajaran yang pertama kurang fokus ya, pasti ya anak-anak kurang fokus gitu untuk menerima pembelajaran gitu. Jadi yang harus saya ituin ke anak-anak menumbuhkan fokus anak ya, menumbuhkan fokus anak dengan memberikan breaking kepada anak-anak seperti itu. Baik dari permulaan pembelajaran, permulaan dari sela-sela inti, sela-sela pembelajaran, atau nanti di penutup bisa dilakukan biar anak-anak kembali fokus dan semangat anak seperti ini. Nah, jadi yang selama ini mungkin dan kemungkinan akan dihadapi kendala-kendalanya yang utamanya yang kurang fokus ya Bu ya untuk kelas 1 itu dalam mengikuti proses pembelajaran ya. Karena kan kelas 1 masih senang main ya, ingin jadi dimanapun ingin bermain termasuk di kelas ya Bu ya. Ya, dan cara menghadapinya yaitu memberikan ice breaking ya Bu ya. Baik dari pada awal pembelajaran, kemudian di pembelajaran ataupun nanti di akhir pembelajaran. Ya, itu ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih atas waktunya ya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu laksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu waktunya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Untuk memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang pegang?
Pernah semua? Oke. Yang di lingkungan rumahnya, maksudnya di sekitar rumahnya, ada nggak di lingkungan? Ya, ada? Oke. Bagus ya kalau udah pernah ikut bantu-bantu di rumah membersihkan rumah. Oke, bersih itu sehat. Lingkungan sekitar kita harus bersih, ya. Lingkungan kotor menyebabkan apa? Penyakit. Kita harus rajin membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan dengan gotong royong. Kita wajib memelihara lingkungan agar bersih dan asri. Lihat dulu gambarnya itu lagi ngapain? Lagi ngapain? Ada sebuah gambar tuh. Lagi membersihkan lingkungan. Oke, bergotong royong supaya lingkungannya bersih dan asri, ya kan? Oke, kalau misalnya lingkungannya udah bersih, kita juga enak, ya, kita juga nyaman, ya, karena bersih itu adalah sehat. Oke, sini ada percepatan antara ayah sama si Riko, ya. Ini ibu suruh dulu ke depan. Siapa yang jadi ayahnya, siapa yang jadi Riko. Ayo, siapa yang mau? Ada nggak? Doa si Jaki sama Aida. Ayo, buka. Riko yang jadi ayahnya siapa? Aida ayah sebagai ayah, si Riko sebagai si Jaki sebagai Riko. Oke, ayo baca. Terus baca itu ya, yang bagiannya. Oke. Oke, silakan duduk tangan dong. Ini ada percakapan antara ayah bersama anaknya. Anaknya yang bernama Riko, ya. Ayah bersama seorang anak namanya Riko, ya. Ayahnya berkata, ayo kita bersihkan rumah. Ada anaknya. Kemudian, iya ayah. Riko menyapu halaman dan ayah akan memotong rumput. Ibu akan mengetul lantai rumah. Ayo kita siapkan alat kebersihannya, kata ayahnya. Kemudian Riko menjawab, baik ayah. Riko bekerja dengan senang dan penuh semangat. Oke, dari percakapan ini ada pertanyaan di bawah. Ya, dengerin ya. Yang pertama, apa yang dilakukan Riko ketika membersihkan rumah? Ngapain si Riko? Apa yang dilakukan Riko ketika membersihkan rumah? Iya, Riko menyapu halaman, ya kan? Riko menyapu halaman. Oke. Kemudian yang kedua, siapa sajakah yang membersihkan rumah? Yo, siapa tadi? Ada ayah, Riko, iya, bersama ibu. Oke, selanjutnya yang ketiga, apa pendapatmu tentang kegiatan yang dilakukan Riko? Mana pendapatnya? Dia udah bersih-bersih. Kenapa? Senang. Iya, senang. Terus apa lagi? Pendapatmu apa? Dia udah bersih-bersih. Oh, kalau udah capek gitu ya, boleh. Silikonya istirahat. Iya, boleh. Terus apa lagi? Apa pendapatmu? Dia
sudah membersihkan tentang kegiatan yang dilakukan Riko. Kenapa? Bergotong royong. Pendapatmu apa? Gimana? Ada lagi? Kalau pendapatnya tentang kegiatan yang dilakukan Riko. Apa? Ada lagi? Oke. Riko bersama ayah dan ibunya bergotong royong membersihkan rumah agar bersih dan agar menjadi sehat. Itu yang nomor 4. Bagaimana perasaan Riko dalam melakukan kegiatan membersihkan rumah? Gimana perasaannya tadi? Iya, senang dan penuh semangat. Dia penuh semangat bantu ayah dan ibunya membersihkan rumah. Oke, yang terakhir. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan rumah agar selalu bersih dan rapi? Apa yang dilakukan? Hah? Kalau misalnya kotor lingkungannya, menjaga lingkungannya agar selalu bersih, diapain? Harus bergotong royong untuk membersihkan rumah dan lingkungan supaya terlihat bersih dan sehat. Oke. Jadi kita harus rajin membersihkan rumah dan lingkungan. Kalau misalnya itu di rumah, kalau misalnya kalian di sekolah gimana? Kalau di sekolah gimana? Harus piket yang rajin ya, sama aja di rumah sama di sekolah. Di sekolah juga harus dibersihkan setiap hari. Kita lanjut. Perhatikan gerakan kelinci berikut. Kemudian perhatikan juga ketika Pak Wisnu menirukan gerakan kelinci. Oke, Ibu suruh ada satu orang ya ke depan. Tirukan gaya kelinci. Sok, mana? Ayo, mana? Oke, tepuk tangan dong buat Faisal. Oke, itu adalah gerakan apa? Kelinci. Bisa berpindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain. Bisa berpindah tempat. Itu adalah gerakan kelinci. Kita melakukan gerakan kelinci. Sebelum kita lanjut ke sini, Ibu ini dulu sebentar. Kalau misalnya Ibu bilang kepala, pegang kepala ya. Pundak, pegang pundak ya. Pokoknya kalau Ibu bilang kalian pegang. Oke, siap? Siap. Kiri, kiri. Kiri. Enggak, berdiri di bawah, di bawah. Di bawah. Oke, siap? Yuk. Kepala, bahu, pundak apa ya? Pundak. Terus perut. Kepala, perut, pundak, hidung, mata, telinga, kepala, bahu, perut, kaki, lutut,
Waalaikumsalam. Iya. Nah Bu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching terhadap Ibu terhadap kemarin proses pembelajaran pada saat saya melakukan disertasi gitu ya. Bu, bagaimana perasaan Ibu ini setelah kemarin praktik mengajar yang Ibu laksanakan? Rasanya pasti apa ya, senang ya. Pasti senang, terus nambah wawasan juga, bertambah. Terus apa ya, apalagi kita seorang ibu ya, kalau ngajar ya, terus anak-anaknya antusias, aktif gitu, pasti kita senang gitu. Jadi merasa senang ya Bu ya? Iya, sangat Ya, senang. karena terlihat anak-anaknya aktif ya kemarin pada saat praktik pembelajaran. Ya. Nah kemudian Bu, pada kali ini di kesempatan kali kegiatan ini coaching ini kira-kira apa yang ingin Ibu capai? Yang ingin dicapai apa ya? Paling anak-anak anak-anak bisa mengikuti kita sebagai guru tentang biar kita pembelajar di pembelajaran teman-teman bisa mengikuti dicapai, terus tujuannya juga tersampaikan ke anak, seperti itu anak-anak juga bisa mencapai semua tujuannya. Jadi anak-anak bisa ikut pembelajaran, ya tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan apa tercapai ya. Nah, yang lebih mungkin dari segi ibunya sendiri gitu Bu. Dari segi ibunya sendiri, dari kegiatan kapan ini, ini apa yang ingin Ibu capai untuk pembelajaran nanti ke depannya? Untuk kedepannya mungkin lebih inovasi ya, lebih tinggi lagi, lebih banyak mencari atau membuat metode-metode pembelajaran yang baru gitu, biar anak-anak juga lebih semangat lagi untuk mencari untuk membuat media pembelajaran yang baru yang belum tersampaikan ke anak seperti itu. Mendapatkan ide-ide ya Bu ya? Ide-ide dari yang dari baik dari YouTube, banyak yang ide dari Google apa gitu. Jadi ingin lebih mengembangkan mungkinnya dari segi apa tadi metode pembelajaran ya. Jadi yang ingin dicapainya hari ini supaya Ibu mendapatkan ide-ide segar, gagasan-gagasan bagaimana supaya pembelajaran berjalan dengan baik mungkin gitu ya, melalui metode tadi media yang lebih inovasi ya, yang lebih kekinian gitu ya. Baik Bu, yang ketiga Bu nih, apakah strategi yang direncanakan berjalan dengan baik di kelas? Alhamdulillah kemarin berjalan ya, semuanya ke anak-anak sampaikan, anak-anak juga antusias. Ya, jadi berjalan dengan sesuai dengan yang direncanakan strateginya ya, dan anak-anak juga antusias untuk belajar. Oke. Nah, kemudian Bu, apakah tujuan pembelajaran yang ada di dalam rencana pembelajaran Ibu tercapai? Tujuan pembelajarannya itu kan ada kemarin berapa Bu? Ada 5. Ada 5 ya. Nah, apakah sudah tercapai Bu tujuan pembelajarannya? Alhamdulillah sudah, cuman ada beberapa anak yang belum gitu, yang belum bisa gitu, ada beberapa anak yang belum bisa. Tapi tujuannya udah tersampaikan semua, cuman anak-anaknya yang belum semua gitu. Karena nanti mungkin ada lagi ada soal-soal juga kan dikasih ke anak gitu. Jadi sebagian besar mungkin tercapai ya, tapi ada beberapa yang masih belum tercapai. Oke. Nah, kira-kira nih Bu, menurut Ibu kegiatan pembelajaran kemarin pasti ada praktik-praktik baiknya itu yang Ibu laksanakan ya. Nah, menurut Ibu praktik baik apa yang telah Ibu laksanakan atau hal-hal baik yang telah Ibu laksanakan dan hal-hal apa saja yang harus diperbaiki? Berarti kemarin kan anak-anak ada praktik anak, maksudnya ada 2 praktek ke depan, anak disuruh terus anak-anak disuruh berdiskusi juga, terus anak-anak juga dituin lebih mandiri lagi. Jadi praktik baiknya anak-anak lebih meningkatkan anak-anak ya, kayak praktik, kemudian menunjukkan dan juga secara mandiri ya. Jadi meningkatkan sikap kemandirian anak. Kemudian yang ini Bu, yang kira-kira yang harus diperbaiki menurut Ibu? Yang harus diperbaiki paling lebih ini lagi ya, lebih apa namanya ya,
lebih ke ituin anak lagi, lebih ditingkatkan lagi, konsentrasi anak, lebih ditingkatkan lagi fokusan anak seperti itu, semangatnya lagi belajar. Nah, jadi lebih meningkatkan anak sama motivasi anak untuk belajar ya, meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Baik. Nah, kira-kira rencana ibu untuk memperbaiki kekurangan tersebut atau meningkatkan tadi keterampilan anak tersebut apa? Kira-kira rencananya? Mungkin lebih banyak membentuk kode, membentuk yang baru, tadi ya, terus kita membuat bentuk yang biar anaknya semangat dan fokus paling breaking gitu seperti itu biar anak semangat lagi seperti itu. Jadi mungkin mencari metode pembelajaran yang sesuai gitu ya, yang diminati oleh anak, supaya meningkatkan motivasi anak tetap semangat dalam pembelajaran. Juga tadi menggunakan breaking yang mungkin menarik ya untuk anak, yang membuatkan bagi anak. Kemudian Bu, kan pasti rencana itu dibilang berhasil apabila ada indikasi keberhasilan tersebut. Nah, menurut Ibu apa indikator dari keberhasilan dari rencana yang akan Ibu lakukan? Apa ya? Indikasinya, jadi indikatornya apa nih? Bahwa rencana yang telah kita buat itu berhasil gitu. Yang paling penting ke anaknya ya. Anaknya mungkin sesuai dengan tadi yang sudah dipaparkan seperti itu, mungkin anak-anak sudah bisa atau sudah mampu sesuai dengan tujuan yang tadi yang 5. Jadi tujuan pembelajaran tercapai, kemudian nanti tadi kan Ibu akan tujuan menurut Ibu yang terbaik itu fokusan anak dan motivasi anak untuk belajar. Nah, mungkin salah satu indikatornya bahwa anak sudah fokus dan sudah motivasi untuk mengikuti pelajaran ya Bu ya. Kira-kira seperti itu mungkin ya. Jadi indikator keberhasilannya itu udah tadi tujuan dapat tercapai. Kemudian Bu, nah pastikan ada yang dilibatkan Bu ya dalam mencapai keberhasilan tersebut atau dalam menjalankan rencana yang akan dilaksanakan. Nah, siapa saja Bu yang kira-kira akan Ibu libatkan dalam menjalankan rencana tersebut? Yang pasti orang tua ya, apalagi orang tua yang paling utama, karena kan dia yang tahu anaknya gimana di rumah, seperti itu. Libatkan orang tua, terus mungkin guru-guru masih jawatan, terus kepala sekolah, dan mungkin ya yang penting anaknya ya, semangat buat Jadi yang dilibatkan guru, orang tua, kepala sekolah, terlebih lagi mungkin anaknya yang lebih utama dilibatkan. Ya. Ya karena kan apalagi kelas 1 ya, kelas 2 masih sangat berperan. Pasti harus 100% orang tua juga. Baik. Kemudian Bu nih, pastikan ada waktu ya Bu ya, target waktu atau kapan nih kira-kiranya waktunya Ibu melaksanakan rencana Ibu tersebut? Ya secepatnya, kalau bisa besok juga ya secepatnya ya Bu, cepat lebih baik gitu. Secepatnya ya memang kita harus melakukan sesuatu itu dengan segera ya Bu ya, secepatnya melaksanakan rencana-rencana yang dibuat, apalagi rencana yang tersebut untuk mengutamakan siswa ya, kebaikan untuk siswa, keberpihakan kita pada siswa. Baik, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan atau hal-hal yang mungkin mengganjal yang perlu disampaikan atau apa ya? Mungkin gitu ada hal-hal yang masih mengganjal yang menurut Ibu misalkan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan gitu, ada yang masih mengganjal, atau ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan gitu, pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi yang penting mah kita sebagai guru gitu ya, harus merencanakan pembelajaran. Dan yang supervisi ini saya juga jadi gimana ya, ada rencana awalnya kan nggak ada ya, kita nggak ada gitu langsung gitu ya, jadi kendalanya ada gitu kalau nggak dibuat rencananya. Kalau udah ada rencana seperti ini, jadi kita
apa namanya terarah gitu, yang apa duluan itu tercapai ke anak-anaknya gimana seperti itu. Mungkin ya kedepannya itu yang mau harus kita apa namanya kita ubah gitu untuk sebagai guru gitu, harus ada rencana dari awal seperti itu Mas. Jadi Mas kita ngajar kita udah tahu apa nih step-step awal apa yang dulu nih dilakukan, jadi terarah gitu. Jadi intinya berarti sebelum seorang guru itu harus bisa merencanakan proses pembelajaran dan kita harus merubah paradigma kita sebagai guru ya. Iya oke. Belum Belum memperbanyak metode-metode ya. masih banyak belajar lagi ya Bu, sama-sama kita belajar. Ya jangan berpuas diri ya dengan apa yang kita bisa gitu. Jadi harus tetap belajar sesuai mencari inovasi-inovasi baru dalam kegiatan pembelajaran, kemudian metode-metode baru gitu ya, inovasi lah, kreatif dulu ya. Apalagi zaman sekarang ya Bu ya. Sesuai dengan perubahan zaman ya. Harus mengikuti perubahan zaman tersebut. Apalagi dalam hal pendidikan gitu. Ngomong harus ya. Ya, terima kasih Ibu ya sama-sama ya dengan waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang-bincang lagi, bercakap-cakap lagi. Saya ingin tahu bagaimana apa tadi rencana Ibu ya mengenai perbaikan-perbaikan yang akan Ibu laksanakan dalam proses pembelajaran. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.